Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Leda Zahra dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas 23C. Baik, dalam video ini saya akan memberikan hasil resensi saya dengan buku yang berjudul Bintang. Selamat menyaksikan. Identitas novel. Judul novel Bintang, penulis Terelie, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tahun 2017. Jumlah halaman 362 halaman. Jenis novel ini fiksi. Latar belakang penulis: nama Terelie atau Derwis, tanggal lahir 21 Mei 1979, asal Palembang, Sumatera Selatan. Pekerjaan akuntan dan penulis. Mulai debut 2005. Beberapa karyanya yaitu Ada Rindu, Hujan, Bulan, dan Bumi. Ali, Sally, dan Rayap murid kelas 11. Mereka tidak sama seperti remaja pada umumnya. Mereka memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Namun kekuatan tersebut mereka gunakan untuk sebuah misi rahasia yang besar yang dapat menyelamatkan bumi. Misi itu mereka lakukan dengan petualangan ke dunia-dunia paralel yang tidak diketahui oleh banyak orang. Sebelum berpetualang, mereka sama seperti remaja pada umumnya memiliki orang tua. Mereka harus minta izin kepada orang tua. Setelah mendapatkan izin, barulah mereka bisa pergi ke dunia paralel. Mereka ke dunia paralel terbagi tiga, yaitu peran bulan, peran matahari, dan peran bumi. Nah, tujuan utama mereka melakukan petualangan ini adalah untuk mempertahankan pasak bumi yang akan dihancurkan oleh Dewan Kota Damaraj. Dewan Kota Damaraj adalah pimpinan tertinggi di klan Bintang, dan dia pemimpin yang buruk, tidak pernah memikirkan rakyatnya. Petualangan mereka bertiga didukung oleh banyak pihak. Bukni Selana, guru matematika di sekolah mereka, ikut bergabung menjadi tim mereka berpetualang. Mereka melewati berbagai banyak rintangan dan cobaan di klan bulan tersebut. Mereka harus menelusuri 6 titik di peta buku kehidupan milik sendiri. Namun semua itu tentu mereka dibantu oleh beberapa sekutu yang mendukung aksi mereka di klan Bintang. Ada beberapa di antaranya, yaitu saat di wilayah perkampungan sampah di tempat para pegawai Dewan Kota Damaraj yang dibuang jika mereka melakukan kesalahan. Di sana ada si tua Saat yang sudah berumur ratusan tahun, Aap si tengil yang suka berbaur, dan si kembar, si Bahar, dan si Baar. Mereka sekutu pertama yang membantu petualangan Ali, Sally, dan Raib. Tempat tersebut juga menjadi tempat peristirahatan mereka selama berpetualangan di klan Bintang. Di sana sekutu selanjutnya, yaitu tempat di Kampung Senyap, terdapat Baar, teman lama Ali, Sally, dan Raib ketika petualangan mereka sebelum ini. Nah, Baar sangat berpengaruh dalam petualangan ini. Di Kampung Senyap terdapat sekretaris Dewan Kota Damaraj yang telah diculik oleh warga di sana. Namun ketika Ali, Sally, dan Raib berada di Kampung Senyap, aksi mereka diketahui oleh Dewan Kota Damaraj, dikarenakan warga Kampung Senyap membawa bangkai robot yang bertarung melawan para remaja tersebut. Kampung Senyap diserang, namun para remaja tersebut tidak dapat menolong mereka dikarenakan dipaksa oleh Baar untuk pergi mencari pasak bumi. Saat itu warga mereka tidak memiliki banyak waktu. Mereka terpaksa pergi meninggalkan Baar menyelamatkan Kampung Senyap sendiri. Tujuan mereka adalah menyerang Kota Damaraj. Di sanalah tempat pasak bumi berada. Sampainya di sana, mereka harus melawan robot-robot canggih buatan Kota Damaraj. Dengan kegigihan mereka, akhirnya mereka dapat mengalahkan robot-robot tersebut, dan pasak bumi yang mereka cari berhasil mereka bawa untuk diselamatkan. Novel berjudul Bintang karya Terelie memiliki tema utama tentang petualangan remaja di dunia paralel yang dikuasai oleh makhluk jahat. Cerita ini juga mengisahkan tentang persahabatan tokoh utama dengan Sally dan Ali, serta kerjasama mereka dalam menyelesaikan sebuah misi. Tokoh remaja tersebut berusaha melakukan sesuatu tanpa ada kata menyerah. Raib tokoh utama dalam novel ini. Raib adalah seorang remaja yang terlibat dalam petualangan di dunia paralel yang dikuasai oleh makhluk jahat. Ia memiliki keberanian dan keinginan kuat untuk menyelesaikan misi yang dihadapinya. Raib memiliki kekuatan untuk menghilang.
Sally, sahabat Raib yang juga terlibat dalam petualangan tersebut. Sally adalah seorang gadis yang cerdas dan berani. Ia membantu Raib dalam menyelesaikan dan menjalani persahabatan yang kuat dalam tokoh utama. Sally memiliki banyak kekuatan, yaitu dapat mengeluarkan petir dari tangannya. Ali adalah teman baik Raib dan Sally. Ali adalah si biangkerok dan genius. Ia memiliki keahlian khusus dalam teknologi. Ia turut serta dalam petualangan dan memberikan kontribusi penting dan menyelesaikan misi. Ali memiliki kekuatan untuk berubah menjadi beruang raksasa. Sekretaris Kota Damaraj, antagonis dalam cerita, dia disebut sebagai pengkhianat. Makhluk jahat ini menguasai kota paralel dan menjadi ancaman bagi tokoh utama dan teman-temannya. Mereka terus berjuang melawan makhluk jahat itu untuk menyelamatkan dunia. Faar, tokoh pendamping yang menjadi penolong mereka di kampung senyap. Faar sangat menantikan kedatangan remaja tersebut karena tahu misi rahasia jahat yang dimiliki oleh Dewan Kota Damaraj. Miss Helena, tokoh pendamping dalam cerita. Ia menjadi pemimpin remaja tersebut dalam petualangan. Keputusan Miss Helena selalu benar, karena itu remaja tersebut sangat patuh dengan perintahnya. Zaat, tokoh pendamping dalam cerita. Ia turut membantu dengan memberikan wasiat sebelum dia meninggal. Dengan wasiat itu, Ali mendapatkan sarung tangan yang menjadi sumber kekuatannya. Baar, tokoh pendamping dalam cerita. Ia sekutu yang menolong di pengawasan pembuangan sampah. Bahar, tokoh pendamping. Ia kembaran Baar, sama baiknya seperti Baar. Dewa, sekretaris Kota Zaramaz, antagonis dalam cerita. Orang yang ambisius ingin menguasai klan bintang, klan bulan, dan klan matahari. Alur introduksi. Raib, Sally, dan Ali adalah murid SMA kelas 11 yang berteman baik. Di sekolah, mereka menjadi murid biasa pada umumnya. Tidak ada yang mengetahui rahasia mereka kecuali guru matematika, yaitu Bu Selena. Mereka belajar pelajaran biologi bersama Pak Gun. Di pelajaran itu, Ali sebagai penggerak membuat ulah dengan membuat kesal Pak Gun. Awal petualangan, Miss Selena memberitahu kepada Raib, Sally, dan Ali untuk rapat di rumahnya Sally. Di sana mereka diberitahu Miss rahasia jahat Dewan Kota Damaraj. Pertemuan antara 4 klan ini, yakni klan bintang, klan matahari, klan bulan, dan klan bumi, memutuskan kalau Ali menjadi ketua komite klan bumi. Petualangan ketiga remaja SMA menjadi petualang ke dunia paralel yang klan bintang. Mereka mencari pasak bumi yang akan diruntuhkan oleh klan sekretaris Dewan Kota. Oleh karena itu, Raib, Sally, dan Ali melibatkan orang-orang yang berasal dari klan bulan dan klan matahari. Di dunia paralel, mereka mengalami berbagai rintangan dalam dunia paralel, termasuk menghadapi rintangan yang berbahaya dan mengatasi hambatan yang dihadapi. Di pengawasan penampungan sampah, di sana mereka menemukan sekutu pertama. Mereka pertama kali di klan bintang. Mereka mendukung penuh aksi yang mereka lakukan. Di kampung senyap, kampung yang berisikan rakyat yang memisahkan diri dari pemerintah Dewan Kota Damaraj. Mereka tidak setuju dengan kebijakan yang dibuatnya. Di sana juga mereka bertemu dengan Faar. Konflik atau klimas, mereka sampai di penjara Kota Damaraj. Di sana, Dewan Kota Damaraj pertama kali menyadari kedatangan mereka. Mereka dihadang habis-habisan oleh robot-robot canggih. Kesimpulannya, mereka berhasil mengalahkan robot-robot canggih tersebut dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki. Dan akhirnya tujuan mereka telah tercapai, mencegah pasak bumi dihancurkan. Latar waktu dalam novel ini terjadi pada pagi hari, sore hari, dan malam hari. Latar tempat dalam novel ini terjadi di sekolah, rumah Ali, rumah Miss Selena, dan di klan bintang. Latar suasana dalam cerita ini dapat mencakup suasana yang santai, misterius, mengharukan, dan menegangkan. Gaya bahasa perbandingan, dia tersenyum seperti matahari pada pagi hari yang terbit, menerangi segala sesuatu di sekitarnya. Penggunaan gaya bahasa ini perbandingan membuat pembaca membayangkan senyuman cerah dan menyenangkan ke tokoh tersebut. Gaya bahasa personifikasi, gaya bahasa ini digunakan untuk menciptakan imajinasi yang lebih hidup dan memperkuat pengalaman pembaca. Angin berbisik lembut ke telinga pohon-pohon tua, mencerminkan kisah-kisah lama yang tersembunyi di dalam hutan. Metafora, gaya bahasa yang menggunakan perbandingan tidak langsung antara dua hal
yang berbeda, namun memiliki kesamaan tertentu. Pelangi adalah jembatan warna yang menghubungkan langit dan bumi, mengingatkan kita bahwa ada keindahan di tengah badai kehidupan. Dalam novel ini, Raib, Sally, dan Ali menunjukkan betapa pentingnya persahabatan dan kepercayaan satu sama lain dalam menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang mereka hadapi. Mereka saling mendukung dan membantu satu sama lain, serta belajar untuk saling memaafkan dan memperbaiki kesalahan. Pesan moral yang dapat diambil sebagai inspirasi bagi pembaca untuk menjaga persahabatan dan membangun hubungan yang baik dengan orang di sekitar kita. Nilai moral novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan kerjasama dalam mencapai tujuan. Ali, Raib, dan Sally bekerjasama dengan orang-orang di klan bulan dan klan matahari untuk mencapai misi mereka. Ini mengajarkan membaca tentang pentingnya saling mendukung dan bekerjasama dalam mengatasi rintangan yang sulit. Nilai sosial novel ini menekankan pentingnya persaudaraan dan solidaritas antara tokoh-tokoh utama dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Mereka sering mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini menggambarkan nilai sosial yang kuat dalam membangun hubungan yang saling peduli dan mendukung di antara individu-individu.